Shalom, Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk membaca, merenungkan, merefleksikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu Tuhan, tuntunlah hidup kami supaya kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada Mazmur. Ya, hari ini harusnya 66 dan 67. Tapi saya hanya akan berfokus kepada Mazmur 66. Mari kita akan membacakan beberapa ayat. Yang pertama, mari kita melihat ayat yang ke-1b. Mulai, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ayat yang ke-5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering diperintahkan, kita sering membaca di dalam Mazmur untuk bersorak-sorai, untuk memazmurkan kemuliaannya, untuk memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Dan di ayat ini diberitahukan kepada kita alasannya, salah satunya adalah di ayat yang kelima, pergilah dan lihatlah pekerjaan Tuhan. Jadi kita diminta untuk memuji Tuhan, untuk menyanyikan kemuliaan Tuhan karena perbuatan Tuhan. Apa perbuatannya? Mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Langsung pasti pikiran kita tertuju kepada satu kejadian yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan membelah laut. Ya, kemudian orang-orang Israel menyeberangi laut yang sudah terbelah, ya, berjalan di atas tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang-orang Kristen memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian, memazmurkan nama Tuhan di mana-mana. Ya, waktu kita beribadah bersama di hari Minggu, waktu kita di dalam persekutuan, bahkan ketika kita di dalam saat teduh pribadi, kita juga memuji Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan ini orang Kristen menyanyi di mana-mana gitu ya. Bahkan ketika orang meninggal pun mereka masih menyanyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menyanyi di dalam kekosongan. Kita tidak memuji Tuhan di dalam kehampaan. Alkitab memberikan alasan kepada kita untuk memuji Tuhan, yaitu di ayat yang tadi kita baca, karena pekerjaan Tuhan, karena Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Dan apa yang Dia lakukan tercatat di dalam sejarah sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Ada realitasnya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak memuji Tuhan sekedar memuji Tuhan. Memuji Tuhan tanpa alasan yang jelas. Memuji Tuhan hanya berandai-andai Tuhan menolong kita. Tapi karena Tuhan sudah menyatakan perbuatannya di dalam sejarah, apa yang Dia lakukan sungguh terjadi. Karena itu kita memuji Tuhan. Di bulan ini kita juga memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan ada ribuan bahkan jutaan lagu
pujian yang dituliskan untuk memuji-muji perbuatan Tuhan di atas kayu salib dan kebangkitannya karena kasih dan pengorbanannya kepada umat pilihannya. Apa yang kita pujikan itu adalah berdasarkan sejarah, Bapak Ibu. Bukan hanya ekspresi teologis, tapi sungguh ini adalah kejadian sejarah. Sesuatu yang dicatat bukan hanya di Alkitab, tapi di dalam sejarah dunia diakui memang Yesus ini mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah setiap kali kita memuji Tuhan, setiap kali kita menyanyi di dalam ibadah, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita ingat bahwa sungguh Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang terrealisasi, Tuhan yang sungguh-sungguh menampakkan diri, menyatakan dirinya di dalam sejarah, di dalam perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, maka kita memuji Dia sebagai satu sosok yang sungguh-sungguh ada di dalam bukan saja kehidupan pribadi kita, bukan saja di dalam iman kita, tapi Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menyatakan diri di dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan penuh keyakinan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan yang digambarkan sungguh adalah Tuhan yang sebenarnya, yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan sejarah umat manusia. Tuhan yang seperti itu yang kita puja di dalam puji-pujian kita. Biarlah kita senantiasa memuji Tuhan dengan pengertian dan pengenalan yang seperti itu. Mari kita berdoa. Setiap kali kami memuji Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan, biarlah kami diingatkan bahwa kami tidak memuji Tuhan di tengah kehampaan. Kami sungguh-sungguh memuji Allah yang diceritakan oleh Alkitab, yang kami imani, tapi juga adalah Allah yang nyata berkarya di dalam sejarah kehidupan manusia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kami. Kepadamu kami memuji, kepadamu kami menyembah, sebab hanya Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup hari ini, biarlah kami semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.